Shalom, salam sejahtera. Salam santun, salam kenal, salam tajim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi komentar yang butuh ditanggapi dari Rimar. Rimar, ya saya nggak tahu namanya Rimar mungkin ya. Please, sudah jangan dapat apapun. Semua agama mempunyai kitabnya masing-masing. Dari kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Semua benar turun dari Tuhan yang sama. Tuhan yang sama ini maksudmu gimana? Ya kalau itu di dalam keislamanmu mungkin sama ya. Itu anggapanmu, it's okay, no problem. Fine, it's fine. Tetapi perlu kamu ketahui. Allahnya Islam dengan Allahnya Kristen itu berbanding terbalik, tidak sama, bukan sama. Allahmu ya Allahmu saja, karena Allah bagi kamu adalah proper name, tetapi Allah bagi kekristenan itu hanya hakikat atau substansi atau esensi, jadi bukan nama lah. Terus namanya ada sendiri, siapa dong? 4 huruf, nggak boleh sebut sembarangan. Jadi sekali lagi, Tuhan atau Allahnya jelas tidak sama. Dalam Islam, Tuhan adalah Allah, Tuhan namanya Allah. Ya, jadi Allah adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah. Di dalam kekristenan, Allah itu bukan nama, sekali lagi cuman hakikat. Tahu hakikat ya? Dan Tuhan itu juga bukan nama, itu cuman gelar atau predikat kepenguasaan. Nah, diberikan kepada Yesus Kristus. Kenapa diberikan, disandangkan kepada Yesus Kristus? Kenapa disandangkan, disematkan kepada Yesus Kristus? Kenapa disematkan? Wah, itu pertanyaan yang bagus seperti itu. Bukan kenapa anak manusia dituhankan. Tidak ada yang menuhankan manusia. Kalau Tuhan jadi manusia, itu sangat-sangat mudah. Very, very easy. Gitu teman-temannya. Jadi jangan suka ngobulak balik narasi kalau cara berpikirnya nggak nyampe. Sekali lagi, kata-kata Allah atau kata-kata Tuhan itu merujuk kepada sesembahan, kepada sesuatu yang dianggap berkuasa, memiliki power, tidak terbatas, bahkan bisa dikatakan pencipta. Nah, semua itu melekat hanya kepada satu pribadi di tengah manusia, di tengah dunia ini, yaitu manusia Yesus Kristus. Check it out. Ya, jadi kamu harus tahu Allahnya beda, Tuhannya beda. Semua yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab itu berbeda. Dia berkata ada Mazmur, Mazmurmu mana, Zaburmu mana, isinya mana, beda. Injilnya mana? Injil itu apa sih? Kitab yang gedebuk jatuh dari langit itu maksudnya. No, di dalam kekristenan Injil itu adalah Yesus Kristus. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang keselamatan. Siapa keselamatannya? Yaitu Yesus Kristus. Nah, Injil ini dicatat oleh 4 orang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, disebut kitab Injil. Jadi nggak ada yang gedebuk jatuh dari langit. Nggak ada Tuhan itu melakukan hal-hal yang blunder tiba-tiba jatuh aja. Cukup meteor yang jatuh dari langit. Ya, cukup hujan yang jatuh dari langit. Nggak ada itu gedebuk jatuh dari langit, sebuah buku, sebuah kitab. Namun kalau di dalam keyakinanmu itu ada, ya sok-sok aja, mangga-mangga we. Nggak urusan saya, nggak urus, itu punyamu. Ya, jadi kitabnya berbeda, Allahnya berbeda, sejarahnya juga berbeda, tokoh-tokoh di dalamnya berbeda, pengajarannya berbeda, aplikasi pengajarannya berbeda, buah dari pengajarannya berbeda, bahkan terakhir neraka dan surganya pun berbeda. Haleluya, puji Tuhan. Jadi stop mengatakan semua Allah itu sama. Faktanya saya kasih kamu dari kitab 1 Tawarikh ya. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 26. Saya bacakan kamu. Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Wah, puji Tuhan teman-teman ya. 1 Tawarikh pasal 16 ayat 26. Nah, demikian bunyinya teman-teman. Deng 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 deng. Sebab segala Allah, ya, perhatikan di situ huruf kecil.
Allahnya huruf kecil artinya itu cuman ilah atau sesembahan ya, atau bisa jadi itu berhala ya. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi tetapi Tuhanlah, Tuhannya ini huruf besar semua, maka itu adalah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang 4 huruf itu yang menjadikan langit. Ya, jadi Allah bangsa-bangsa itu adalah berhala. Lalu kalau mau dikomparingkan, tertulis di dalam surah 27 nomor 91. Teman-teman silahkan baca. Surah 27 nomor 91. Saya bantu bacakan ya teman-teman ya. Sabar. Harusnya sudah disiapkan, Mak. Iya sih, but it's okay lah. Nomor 91. Nah, demikian bunyinya. Aku dalam kurung Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini dalam kurung Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslim. Jadi jelas ya, 2 kitab yang berbeda. Kitab yang satu, kitab saya yang sumber kebenaran dan kehidupan itu, yang firman Tuhan sejati itu mengatakan Allah bangsa-bangsa itu adalah berhala. Nah, dan di dalam kitab Al-Quran dia mengakui bahwa memang Muhammad hanya disuruh memerintah Allahnya negeri Mekah, berarti bangsa Arab. Nah, dan di situ dikatakan muslim, harus menjadi muslim. Saya tidak mentafsirkan, saya hanya membacakan. Jadi saya ingin meluruskan dan menegaskan bahwa tidak ada yang sama yang termaktub satu upil pun, sedikit pun apa yang ada di dalam Alkitab, yaitu kitab suci Kristen atau Kristiani, dan apapun yang termaktub di dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam. Demikian ya saudariku, saya tidak tahu basicmu apa, tapi setidaknya kamu paham. Jangan lagi mengatakan Tuhannya satu, Tuhannya sama. No, kalau satu, kalau sama, ngapain mau banyak-banyak agama? Berpikir cerdas ya. Kalau satu, kalau sama, ngapain berpikir bahwa Tuhannya sama, lalu kenapa agamanya harus banyak? Wah, itu salah besar ya. Sorry, udah malam ini nge-stage-nya, ngejawabnya, jadi rada-rada ngantuk. Tapi apa yang saya sampaikan bisa saya pertanggungjawabkan. Sekali lagi salam santun, salam hormat. Yesus Kristus sumber pengetahuan, sumber sejarah, sumber kebenaran, sumber kehidupan, merahmati setiap siapapun yang mendengar, sehingga hatinya dibukakan, selaputnya disingkapkan, pikirannya dinyatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang inkarnasi ke dunia menjadi manusia. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang berkuasa di surga, di bumi, dan di dunia orang mati. Karena sejatinya dia datang dari surga, dan sekarang dia sudah ada di surga bertahta untuk kelak datang yang kedua kali menghakimi setiap orang yang tidak percaya kepadanya akan binasa. Tetapi mereka yang menerima dia, Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata, Aku memberikan hidup yang kekal supaya setiap mereka tidak binasa untuk selama-lamanya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan tidak ada satupun yang bisa merebut dari tanganku. Haleluya, puji Tuhan. Thank you ya teman-teman. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.